Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, sesama, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Biarlah saat ini menjadi saat yang terindah. Kita mau menyediakan waktu yang khusus untuk semakin tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kehadiran Tuhan saat kita semua ada di dalam saat teduh Allah Bapa yang Maha Kudus. Kembali kami ada di hadapan Bapa saat ini. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami mau terus belajar untuk menanti-nantikan Engkau. Kami mau menantikan Bapa berbicara bagi kami semua. Menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar.
Lalu oleh kebenaran firman yang kami dengar itu, kami mau berjuang untuk terus bertumbuh, berjuang untuk terus berubah, berjuang untuk terus menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Allah Roh Kudus kiranya berkenan mengurapi kami semua, supaya oleh hikmat Allah, oleh pengurapan Roh Kudus, kami boleh mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Dan biarlah bejana hati kami terus diisi dengan kebenaran-Mu. Kami tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tetap tinggal di dalam kami. Bapa yang Maha Mulia, hamba-Mu hanyalah alat yang tidak dapat berbuat apa-apa. Hamba mohon belas kasihan Bapa untuk menaruh setiap perkataan dalam lidah bibir mulut hamba. Apapun yang harus hamba sampaikan, biarlah itu merupakan kebenaran yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Dan kebenaran itulah yang akan mengubah kami menjadi anak-anak yang benar-benar hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya seharusnya kita semua menyadari bahwa tidak ada satu kehidupan di dunia ini yang lebih indah, ya, daripada kehidupan orang percaya yang selalu memiliki persekutuan dengan Tuhan secara terus-menerus. Jadi apapun keindahan hidup dunia ini, itu semua menjadi tidak bernilai dibandingkan dengan keindahan kehidupan orang percaya yang selalu mau membangun persekutuan dengan Tuhan, yang selalu mau ada di hadirat Tuhan. Ada di hadirat Tuhan itu artinya selalu rindu untuk mengalami kehadiran Tuhan. Ingat, Allah itu Allah yang Maha hadir. Jadi dimanapun kita berada, ketika hati kita merindukan Tuhan, di situ Dia ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita duduk diam, bersaat teduh, ya, mengambil waktu khusus, kita merindukan kehadiran Tuhan, disitulah hadirat Tuhan akan dinyatakan. Artinya disitulah Allah akan hadir bersama-sama dengan setiap orang yang merindukan kehadirannya, saudaraku. Orang percaya yang mau terus-menerus membangun persekutuan dengan Tuhan, yang terus ingin mengalami hadirat Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, kehidupannya itu lebih bernilai, saudaraku. Karena apa? Yang dikejar adalah kehidupan yang bernilai tinggi. Jadi sebenarnya kehidupan yang bernilai tinggi itu bukan dinilai dari seberapa banyak kita memiliki harta kekayaan atau hidup di dalam kelimpahan, kemewahan, ya. Juga bukan karena kita memiliki pangkat, jabatan, kedudukan, menjadi orang yang terhormat, barulah itu merupakan kehidupan yang bernilai tinggi. Bukan, saudaraku. Kita harus mengerti bahwa kehidupan itu baru bisa menjadi bernilai ketika Allah hadir di tengah-tengah kehidupan itu. Jadi sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa hidup kita itu baru menjadi hidup yang bernilai, hidup yang berarti kalau setiap saat kita mau menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini hidup yang bernilai tinggi, saudaraku. Karena hidup sebagai orang percaya, jika Allah tidak hadir di tengah-tengah kehidupan kita, maka kehidupan itu menjadi tidak berarti, tidak bernilai sama sekali, saudaraku. Saudara perhatikan baik dan ingat ini, ketidakhadiran Tuhan di dalam kehidupan orang percaya
akan menjadikan kehidupan itu sama sekali tidak bernilai. Ya, sama sekali tidak bernilai jika Allah tidak hadir di dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena jika Allah tidak hadir di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka ini menjadi satu malapetaka besar bagi kehidupan kita. Ketidakhadiran Tuhan di dalam kehidupan setiap manusia, itulah yang akan membawa manusia kepada kebinasaan. Kebinasaan ini bisa juga diartikan sebagai hidup yang tidak bernilai, saudaraku. Ya, hidup yang tidak bernilai. Kenapa tidak bernilai? Karena Allah tidak ada di dalam hidup itu. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-15, lalu kita membaca ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan katakan begini, saudaraku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan itu. Di luar daripada Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memiliki hidup ini. Dialah yang mempunyai hidup, sehingga setiap orang percaya harus belajar untuk hidup terus melekat dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan. Ingat sekali lagi, Tuhanlah yang mempunyai kehidupan itu. Dikatakan akulah pokok anggur, artinya Tuhanlah sumber kehidupan itu, ya. Tuhanlah sumber kehidupan itu. Kalau kita tidak tinggal pada sumber kehidupan itu, maka kehidupan kita menjadi tidak berarti, tidak bernilai. Dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Artinya hidup kita baru bernilai, baru menjadi berarti kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ada persekutuan yang intim, ada relationship yang terus terjaga dari hari lepas hari. Sebab kalau kita hidup di luar daripada Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari akan hal ini, saudaraku, ya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kita tidak tinggal tetap di dalam Tuhan? Bagaimana kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan? Bagaimana kalau kita tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan? Saudara, firman Tuhan katakan, Yohanes 15 ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, jadi kalau kita tidak berada di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan secara terus-menerus, ancamannya itu sangat serius. Ancamannya itu adalah kita akan terbuang, terlepas, terpisah daripada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan apa? Akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, saudaraku, ini menggambarkan kehidupan orang percaya yang tidak mau sungguh-sungguh hidup melekat dengan Tuhan, hidup melakukan kehendak Tuhan, tidak mau hidup sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga, atau sepikiran, seperasaan dengan Kristus. Maka di akhir kehidupannya, ia akan dicampakkan ke dalam kebinasaan kekal. Atau seperti yang firman Tuhan katakan, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, inilah gambaran dari akhir kehidupan manusia yang tidak melekat dengan Tuhan. Kalau tidak melekat dengan Tuhan, tidak memiliki hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak akan pernah dikenal oleh Tuhan. Kalau tidak dikenal oleh Tuhan, akan terbuang dari hadapan Tuhan dan dicampakkan ke dalam api neraka. Ini sudah sangat jelas, saudaraku. Jadi kita harus mengerti dengan benar bahwa kalau kita
tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, tidak bersekutu dengan Tuhan setiap saat, maka kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Karena apa? Hidup tanpa persekutuan dengan Tuhan adalah hidup yang tidak bernilai. Hidup yang tidak bernilai sama dengan hidup yang akan binasa, saudaraku. Sebaliknya, orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan terus-menerus, setiap hari membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, setiap hari hanya merindukan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, setiap hari hanya tenggelam bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, di dalam hadirat Tuhan itulah kita akan terus diajar, kita akan memiliki kepekaan, dan kita akan diberikan kecerdasan. Dalam hal ini kita akan memiliki kecerdasan roh untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan itulah yang kita lakukan di dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Jika kita memiliki cara hidup seperti ini, maka manusia batinia kita semakin hari akan semakin dimurnikan, semakin hari akan semakin menjadi seperti yang Bapa kehendaki, atau semakin hari akan menjadi serupa dengan Kristus. Dan pada akhirnya kita bisa mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Bapa di surga kehendaki. Saudara, sebagai orang percaya, kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan setiap saat, kita menjadi sama dengan manusia pertama yang jatuh di dalam dosa. Dan firman Tuhan katakan, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Mari kita baca Roma pasal yang ketiga ayat 23. Firman Tuhan katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan itu, saudaraku. Dosa itulah yang mengakibatkan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia tidak lagi memiliki hidup seperti yang Allah inginkan, atau dengan kata lain, manusia sudah tidak berkeadaan sesuai dengan maksud manusia diciptakan oleh Allah. Ingat baik, Allah menciptakan manusia supaya manusia menjadi segambar, serupa dengan Allah. Tetapi karena dosa itulah manusia kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia tidak mencapai tujuan untuk menjadi segambar, serupa dengan Allah. Yang menjadi lebih tragis, saudaraku, keterpisahan manusia dengan Allah membuat manusia tidak lagi bisa berinteraksi dengan Allah sesuai dengan rancangan Allah semula. Keadaan manusia sudah berbeda karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan pada akhirnya Allah harus mengusir mereka. Itulah yang ditulis di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Perhatikan itu, saudaraku. Bahkan bukan saja diusir, tetapi juga dihalau, saudaraku, supaya manusia tidak bisa kembali ke tempat di mana mereka berada semula. Kejadian pasal yang ketiga ayat 24 dikatakan, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, saudaraku, di sini kita bisa mengerti bahwa betapa tragisnya kehidupan yang terpisah dari Allah. Betapa tidak bernilainya kehidupan yang terpisah dari Allah. Jadi kita harus mengerti dengan benar bahwa hanya kehadiran Allah di dalam kehidupan kita barulah membuat hidup kita itu menjadi bernilai, saudaraku. Jadi kita harus mengerti bahwa kualitas diri manusia, nilai diri manusia itu terdapat pada seberapa intimnya kita memiliki persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah yang dimiliki oleh setiap orang percaya setiap hari, itulah kemuliaan yang tidak dapat diganti dengan apapun, saudaraku. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa hidup kita ini menjadi tidak bernilai kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Allah setiap hari. Nilai diri kita itu nilai diri yang sia-sia kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan.
kita tidak memiliki nilai diri yang berarti, saudaraku. Bersyukur bahwa di dalam Kristus kita kembali diberi kesempatan untuk membangun persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Karena di dalam Kristus kita dibenarkan, atau dengan kata lain, di dalam Kristus kita kembali dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Kalau Roma pasal yang ketiga ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka ayat 24 firman Tuhan katakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudaraku, jadi kalau kita sudah mengerti bahwa hidup yang bernilai itu, hidup yang berharga itu, kalau kita memiliki persekutuan dengan Allah, maka sekarang ketika kita berada di dalam Kristus, artinya Kristus menjadi jalan pendamaian bagi kita dengan Allah Bapa di sorga. Maka mari kita menghargai hidup yang kita miliki hari ini. Belajar untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Belajar untuk terus mengalami Tuhan dari hari lepas hari. Supaya setiap hari kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, saudara memiliki cara hidup yang demikian sama dengan kita sedang merangkai atau kita sedang merajut masa depan hidup kita di kekekalan. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa kalau saat ini hasrat hati kita, keinginan diri kita masih kita tujukan kepada perkara-perkara kesenangan hidup dunia, maka kita sedang merangkai kehidupan yang sia-sia. Kita sedang merajut kehidupan yang tidak bernilai, dan pada akhirnya nanti ketika kita berada di balik kematian, Tuhan akan berterus terang Tuhan tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya, karena Allah Bapa di sorga tidak bisa menemukan nilai hidup yang dikehendaki oleh Bapa. Ya, nilai hidup yang dikehendaki itu adalah hidup yang sama seperti Kristus. Jadi kalau sebagai orang percaya kita tidak memiliki kehidupan Kristus, maka hidup kita menjadi tidak bernilai. Tidak bernilai sama dengan kebinasaan. Ingat saudaraku, manusia pertama jatuh ke dalam dosa itu karena keinginan diri yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Pada akhirnya keinginan diri itulah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan firman Tuhan katakan apa? Upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan kata lain, oleh kasih karunia Allah yang kita terima di dalam Kristus berarti kita memiliki pengharapan untuk masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal. Nah, kalau kita sudah memiliki hidup yang kekal itu, jangan lagi disia-siakan. Mari kita berjuang. Sama seperti yang firman Tuhan katakan, mari kita bertanding di dalam pertandingan iman yang benar, supaya pada akhirnya kita bisa keluar sebagai pemenang. Dan jika kita menjadi pemenang, berarti kita bisa merebut hidup yang kekal itu menjadi bagian kehidupan kita yang tidak akan pernah hilang sampai selama-lamanya. Hidup yang kekal itu menjadi benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Dan inilah merupakan harta kekayaan kita satu-satunya sebagai orang percaya. Itulah kenapa firman Tuhan menasihatkan kita semua untuk tidak mengumpulkan harta di dunia ini. Sebab semua itu tidak bernilai, saudaraku. Itu bukan kehidupan yang bernilai, tetapi kita harus mengumpulkan harta di sorga. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Lalu ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudaraku, pertanyaannya sekarang, jika kita telah mengerti kebenaran firman Tuhan ini, masih maukah kita mencari nilai diri yang sia-sia? Masih maukah kita mengejar kehidupan yang sama sekali tidak bernilai kekal?
Oleh sebab itu saya harus katakan kepada kita semua, berhentilah mengejar nilai hidup yang sia-sia. Berhentilah mengejar kesenangan hidup dunia. Lalu sadarlah bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang singkat. Mari kejarlah kehidupan yang kekal itu. Rebutlah kehidupan yang kekal itu dengan cara hidup dalam kesucian, kekudusan, dan kebenaran Allah Bapa di sorga. Karena itulah yang membuat hidup kita menjadi bernilai tinggi. Itulah yang membuat hidup kita menjadi berharga. Itulah yang membuat kita dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus. Kiranya turun atas kehidupan kami. Menyertai langkah hidup kami. Memberkati kehidupan kami. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.